Muamalah adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih berarti pemahaman atau pengetahuan dalam lingkup hukum syariah, serta memahami tentang tujuan hukum, alasan hukum, dan sumber-sumber hukumnya. Sedangkan muamalah berasal dari kata amalah yang artinya perlakuan atau tindakan. Jadi jika seorang berinteraksi dengan orang lain, maka itu termasuk dalam wilayah muamalah. Kita membahas tentang muamalah. Muamalah adalah istilah dalam syariah yang merujuk pada hubungan antara manusia dan bagaimana mereka berinteraksi secara sosial dan ekonomi. Menurut Ibnu Abidin, muamalah terdiri dari 5 bagian, yaitu pernikahan, pertikaian, transaksi uang, warisan, dan amanah. Artinya semua hal tersebut termasuk dalam kategori muamalah. Sedangkan menurut Muhammad Buas Al-Faqih, muamalah mencakup segala masalah duniawi dalam syariah seperti bisnis atau perdagangan. Jadi bisa dikatakan bahwa apapun yang berkaitan dengan interaksi manusia di dunia ini dapat disebut sebagai muamalah. Contohnya, jika seseorang membeli barang dari toko, maka itu termasuk ke dalam transaksi uang yang merupakan salah satu bagian dari konsep muamalah. Begitu juga jika ada perselisihan antara dua orang, maka hal itu juga termasuk ke dalam kategori pertikaian yang merupakan bagian dari konsep muamalah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep muamalah sangat penting untuk dipelajari karena melibatkan banyak aspek kehidupan sehari-hari, serta memiliki aturan-aturan tertentu sesuai dengan hukum Islam. Pembagian fikih muamalah adalah pembagian hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah, dan warisan. Para ulama sudah mengklasifikasikan muamalah sesuai dengan bagiannya masing-masing, terutama pada era kontemporer. Contohnya persoalan yang berkaitan dengan pernikahan, seperti syarat sahnya pernikahan, mahar, dan perceraian dijelaskan dalam fikih munakahat. Sedangkan segala persoalan tentang kewarisan atau harta warisan dibahas secara khusus pada fikih mawaris atau tirkah. Jadi pembagian ini memudahkan kita untuk mempelajari hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari karena setiap bagian memiliki fokus yang berbeda-beda, namun tetap saling terkait satu sama lainnya dalam muamalah. Terdapat pembahasan tentang fikih muamalah yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ada beberapa jenis fikih yang tidak bersinggungan antara satu dengan yang lainnya, seperti fikih siasa atau politik tidak bersinggungan dengan fikih munakahat atau keuangan. Namun dalam perkembangannya, istilah muamalah lebih sering dikaitkan dengan persoalan keuangan saja. Ada dua bagian utama dari fikih muamalah menurut Al-Fikri dalam bukunya Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah. Pertama adalah Al-Muamalah Al-Madiyah, yaitu transaksi berfokus pada objek transaksi dan unsur materialistik, karena salah satu unsur penting dari transaksi adalah benda atau kebenaran itu sendiri. Kedua adalah Al-Muamalah Al-Adabiyah, yaitu adab serta aturan dalam melakukan transaksi seperti jujur, jelas, dan amanah tanpa paksaan. Keduanya sangat penting untuk kelancaran dalam melakukan sebuah transaksi karena masuk dalam lingkup hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan transaksi tersebut. Dengan memperhatikan kedua hal ini, maka akan membawa dampak positif terhadap pelaksanaannya suatu akad keuangan sehingga dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ruang lingkup fikih muamalah adalah sebuah topik yang membahas tentang hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antar manusia. Topik ini mencakup berbagai masalah seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman uang, warisan, dan lain-lain. Dalam Islam, fikih muamalah sangat penting karena dapat membantu umat Islam untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Misalnya dalam jual beli, hukum Islam memperbolehkan adanya transaksi asalkan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai ruang lingkup fikih muamalah ini, sehingga seringkali menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, kita harus selalu mempelajari dan merujuk kepada sumber-sumber yang benar agar dapat memahami secara tepat tentang ruang lingkup fikih muamalah ini. Ini konsep-konsep dalam hukum Islam terkait transaksi keuangan dan bisnis. Ada 20 konsep yang disebutkan, yaitu 1. Jual beli al-bai'. Konsep jual beli adalah transaksi di mana seseorang menjual barang atau jasa kepada orang lain dengan imbalan uang. Yang 2. Jaminan atau tanggungan kafalah. Konsep tanggungan adalah ketika seseorang memberikan jaminan atas hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh orang lain. Ketiga, gadai atau rahan. Konsep gadai adalah ketika seseorang memberikan barang sebagai jaminan untuk meminjam uang dari pihak lain.
keempat, batas bertindak al-hajru. Konsep batas bertindak menunjukkan bahwa setiap individu memiliki batasan dalam melakukan tindakan bisnis dan finansial sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kelima, pemindahan uang hiwalah. Konsep pemindahan utang mengacu pada proses transfer hutang dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa harus membayar secara langsung. Keenam, perseroan al-syirkah. Perseroan merujuk pada bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih individu atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah usaha bisnis tertentu. Yang ketujuh, jatuh bangkit taflis. Merujuk pada kondisi di mana seseorang pengusaha tidak mampu membayar hutangnya sehingga dijatuhi status bangkrut oleh otoritas hukum setempat. Yang kedelapan, perseroan harta atau al-mudabarah atau al-mudarabah. Untuk perseroan ini melibatkan investor pasif yang menyediakan modal, sedangkan mitra aktif tersebut menggunakan modal tersebut untuk mencari untung bagi kedua belah pihak. Yang sembilan, menyewa atau al-ijarah. Al-ijarah merupakan kontrak sewa menyewa di mana penyedia layanan menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan selama periode waktu tertentu dengan imbalan diterima secara berkala. Yang 10, pinjaman uang atau kirot. Kirot merujuk pada pinjaman uang dengan syarat bahwa pinjaman akan digunakan untuk investasi produktif dan bagian dari labanya akan dibagi antara kreditur dan debitur. Yang 11, pinjaman barang ariyah. Ariyah merujuk pada bentuk pinjaman uang seperti alat pertanian, kendaraan, dan sebagainya. Ke-12, gugatan atau al-syuf'ah. Syuf'ah merupakan upaya penyelesaian masalah melalui cara damai, biasanya dilakukan lewat mediasi atau arbiter. Ke-13, upah atau ujrah al-amah. Ujrah al-amah artinya gaji pekerja atau buruh. Ke-14, pembagian kekayaan bersama atau al-qismah atau al-qisam. Qisam artinya pembagian hasil keuntungan bersama-sama antar pemilik usaha atau perseroan. Yang ke-15, pembebasan atau al-ibrah. Ibrah berarti penghapusan kesepakatan transaksi karena adanya halangan, kesulitan, ataupun kesepakatan tersebut tidak lagi relevan. 18, persoalan muasirah merujuk pada masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Ini termasuk isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks Islam, persoalan ini sering dibahas sebagai bagian dari konsep amar ma'ruf nahi munkar atau memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk. Ke-19, pembagian hasil pertanian. Musaqah adalah sistem pembagian hasil tanaman antara pemilik lahan dan petani. Pemilik lahan menyediakan tanah dan modal awal untuk menanam tanaman, sementara petani bertanggung jawab atas penanaman, perawatan, dan panen. Setelah panennya selesai, dilakukan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Ke-20, pembelian barang lewat pesanan salam adalah transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu namun barangnya akan dikirimkan di masa depan. Kontrak salam biasanya digunakan dalam perdagangan komoditas seperti gandum atau minyak bumi di mana produsen membutuhkan pendanaan untuk menumbuhkan produksi mereka tetapi tidak ingin menjual produk mereka sampai waktu panen tiba ketika harga lebih tinggi. Baik, teman-teman, itulah tadi penjabaran mengenai materi UTS mengenai mata kuliah fikih muamalah.